Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau biasa disapa dengan Gus Baha dikenal sebagai kiai yang sangat sederhana. Di balik penampilannya sederhana, tetapi ilmunya sangat dalam saat menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, hadits, dan mengkaji berbagai kitab klasik. Selain alim dalam bidang tafsir dan ilmu Al-Quran, ia juga menguasai berbagai bidang keilmuan Islam lainnya, mulai dari fikih, usyul fikih, tasawuf, tauhid, hadis, hingga sejarah peradaban Islam. Saat ini Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim ini memiliki penggemar yang cukup besar di dunia maya. Berbagai video ceramahnya bertebaran di YouTube dan media sosial lainnya. Mulai dari video dengan durasi 2-3 menit sampai yang lebih dari 1 jam. Dalam setiap pengajian, sesekali ia sisipi guyonan khas orang pondok. Meski demikian, ketinggian ilmunya diakui banyak ulama lain. Tidak kurang Prof. Quraish Shihab, ahli tafsir Al-Quran, memuji Gus Baha karena mampu menguasai detail tafsir Al-Quran berikut fikihnya. Di balik penampilannya yang lekat dengan kemeja lengan panjang putih polos dan kopiah hitam yang sederhana pula, Gus Baha adalah ulama yang kajian-kajiannya banyak disukai umat. Kita mencoba menguak sedikit tentang Gus Baha. 1. Keturunan ulama ahli Quran. Gus Baha adalah putra seorang ulama ahli Al-Quran bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Secara sanad keilmuan, Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz, Kudus, dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz, Pati. Dari jalur keluarga ayah inilah terhitung dari buyut hingga generasi keempat merupakan para ulama ahli Al-Quran. Silsilah dari jalur ibu pun juga berasal dari keluarga besar ulama Lasem, Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Pesarean Mbah Sambu berada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Menandakan bahwa kakek buyutnya adalah orang yang sangat berpengaruh. Gus Baha menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran langsung dari ayahnya sendiri. Hingga di usia belia, Gus Baha telah menghatamkan hafalan Al-Quran beserta qiraatnya dengan lisensi ketat sang ayah. Selama ini karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani memang sangat ketat dalam hal tajwid dan makhorijul huruf. 2. Murid kesayangan atau murid kinasih Kiai Haji Maimun Zubair. Selain menonjol dengan keilmuannya, Gus Baha merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Oleh ayahnya, Gus Baha memang dititipkan untuk mondok di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, asuhan Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun. Dalam berbagai kesempatan, Gus Baha sering mendampingi Mbah Mun untuk berbagai keperluan. Mulai dari berbincang santai hingga urusan mencari jawaban atas berbagai persoalan. Termasuk menerima tamu-tamu dan para ulama yang berkunjung ke Al-Anwar. Gus Baha pun dikenal sebagai salah seorang santri kesayangan Mbah Mun. Pernah pada suatu ketika Gus Baha dipanggil untuk mencarikan jawaban atas suatu persoalan oleh Mbah Mun. Saking cepatnya jawaban masalah itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, Mbah Mun terharu dan berkata, "Iyo ha. Koe pancen cerdas tenan." 3. Santri paling cerdas. Di Al-Anwar ini Gus Baha sangat menonjol dalam ilmu fikih, hadits, dan tafsir. Terbukti, sejumlah amanat penting keilmiahan pernah diembannya selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan hadits Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, Gus Baha juga menghatamkan hafalan kitab Fatul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab, seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dengan banyaknya hafalan kitab Gus Baha tersebut dirinya sebagai santri pertama Al-Anwar, yang memegang rekor hafalan terbanyak di eranya. Bahkan, tiap-tiap musyawarah yang ia ikuti, pasti akan ditolak oleh kawan-kawan. Sebab, ia dianggap tidak lagi berada di level santri umumnya tersebab kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan kitab yang jauh di atas rata-rata santri lainnya. 4. Pilih belajar di pesantren.
Riwayat pendidikan Gus Baha sebenarnya hanya mondok di pesantren ayahnya di Narukan dan Al-Anwar, Sarang, saja. Ia pernah ditawari ayahnya mondok di Rusoifah atau Yaman. Namun, Gus Baha memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat pada Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah di Pondok Pesantren Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. 5. Menikah dengan putri dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Gus Baha menikah dengan seorang ning pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik seputar pernikahan Gus Baha ini. Setelah acara lamaran selesai, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangannya hingga sekarang. Ia mengatakan bahwa kehidupannya bukan model glamor, bahkan sangat sederhana. Ia berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksudnya agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Tapi siapa sangka sang mertua hanya tersenyum. Lalu, berkata, "Sami mawon kalih kulo." Itulah fakta dari Gus Baha, sosok alim ulama yang penuh karisma. Semoga bermanfaat.